Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina shurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Para ikhwatu wal akhwatu fillah, kita lanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahfan min Masayidish Syaitan. Pada pekan lampau kita telah menyebutkan pendapat sebagian ulama dalam menafsirkan makna qad aflaha man zakkaha. Bahwasanya makna qad aflaha man zakkaha telah beruntunglah orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berpendapat bahwasanya yang mensucikan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kata mereka, ini dhamir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat kedua, bahwasanya kembali kata-kata dhamir tersebut kepada man, ya, kepada orang yang melakukannya. Qad aflaha man zakkaha, maknanya adalah telah beruntunglah orang yang berupaya mensucikan dirinya. Ini pendapat yang akan kita baca pada malam hari ini. Tafadhal Ustazana. Halaman 82, paragraf terakhir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, qala ashabul qawli al-akhar zahirul kalami wa nadhmuhu as-sahihu yaqtadi an ya'ud ad-dhamir ala man ay aflaha man zakka nafsahu. Hadha huwa al-mafhumu al-mutabadiru ila al-fahmi bal la yakadu yufhamu ghayruhu. Kama idza qulta hadhihi jariyatun qad rabiha man ishtaraha wa salatun qad sa'ida man sallaha wa dhallatun qad khaba man awaha wa nadhairu dhalik. Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, adapun pendapat yang lain, yaitu mereka mengatakan secara zahir kalam dan susunan ayat tersebut yang lebih benar bahwasanya kembali kepada dhamir, yakni dhamir itu kembali kepada man, yaitu qad aflaha man zakka nafsahu, kembali kepada pelaku, telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan amalan-amalan kebaikan. Ini pendapat kedua. Hadza huwal mafhumul mutabadir ilal fahmi, ini yang pemahaman langsung bila mana kita ingin memahaminya. Bahwasanya yang dimaksudkan dengan man di sini bukan Allah tabaraka taala, tetapi adalah orang bersangkutan. Ya, dia yang beruntung manakala dia berupaya mensucikan dirinya, membersihkannya. Bahkan ya tak akan mungkin dipahami selain daripada pemahaman ini, kata mereka. Sebagaimana engkau kalau mengatakan hadhihi jariyatun, ini budak, qad rabiha man ishtaraha, telah beruntung orang yang membelinya. Maka yang beruntung bukan budak, tetapi orang yang membelinya. Atau kau katakan dalam bahasa Arab wa salatun qad sa'ida man sallaha, inilah salat, telah beruntung orang yang mengerjakannya. Wa dhallatun qad khaba man awaha, ya, dan ini adalah merupakan binatang ternak, telah celakalah orang-orang yang ya melindunginya. Wa nadhairu dzalik, dan contoh-contoh lainnya. Naam. Qalu wan nafsu muannasatun falau 'ada ad-dhamiru 'ala Allah subhanahu lakana wajhul kalami qad aflahat nafsun zakkaha aw aflahat man zakkaha liwuqu'i man 'ala nafsi. Mereka juga mengatakan dalam bahasa Arab nafs itu adalah muannats.
andai kata dhamirnya kembali kepada Allah, maka susunan ayatnya seharusnya seperti ini. Qad aflahat nafsun zakkaha Allah. Telah sucilah, telah beruntunglah jiwa yang Allah telah mensucikannya. Sementara susunan ayat bukan qad aflahat nafsun, qad aflaha. Atau minimal dalam susunan aflahat man zakkaha. Qad aflahat man zakkaha, ya telah beruntunglah jiwa yang Allah mensucikannya. Liuqu iman ala nafsi. Karena man itu ya siapa yang sucikan ini atas kembali kepada jiwa. Naam. Qalu wa in jaza tafriqul fi'li min at-ta'i li ajli lafzi man kama taqulu qad aflaha man qamat min kunna fadaka haitsu la yaqa'u istibahu wal tibasu fa idza waqal wa idza waqa'a fa idza waqa'a al-istibahu lam yakun buddun min dzikri ma yuziluhu. Mereka berkata, wa in jaza tafriqul fi'li min at-ta', walaupun kata kerja itu boleh dihilangkan daripada penisbatan kepada huruf ta muannas. Di ajli lafzi man, untuk menyesuaikan dengan lafaz man. Contohnya qad aflaha man qamat min kunna. Telah beruntunglah man qamat. Ya, di sini man setelahnya ada fi'il qamat. Min kunna, telah beruntunglah siapa yang berdiri dari kalian. Ya, bukan man qamat tapi man qamat. Boleh semacam ini, qad aflaha, bukan qad aflahat tapi qad aflaha man qamat. Ya. Fadzalika haitsu la yaqa'u istibahu wal tibas, ketika hal ini benar-benar tak terjadi padanya kerancuan. Fa idza waqa'a al-istibah lam yakun buddun min dzikri ma yuzilu, bila mana terjadi padanya hal yang membuat rancu, maka ketika itu harus dihilangkan harus dihilangkan apa-apa yang membuat dia menjadi tak dipahami. Jadi gini kawan-kawan, ini bahasa antum pusing nanti. Saya ringkas saja. Jadi tafsir qad aflaha man zakkaha itu ada 3 tafsiran. Yang pertama, zakkaha kembali kepada Allah Jalla wa'ala, Allah yang mensucikan jiwa. Yang kedua, tafsiran qad aflaha man zakkaha kembali kepada orang bersangkutan, telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, ya bahwasanya qad khaba man dassah nafsahu ma'as salihin. Tafsir yang ketiga ketika Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, telah merugilah orang-orang yang mengotori di jiwanya. Tafsir yang ketiga, makna khaba man dassa nafsahu ma'as salihin, ya telah celakalah orang-orang yang mengotori dirinya seolah-olah dia bersama orang-orang saleh padahal dia bukan dari mereka. Celakalah orang semacam ini. Ya, dia menyembunyikan dirinya di tengah-tengah orang saleh seolah-olah dia bagian daripada orang saleh padahal dia bukan dari mereka. Ya, padahal apa-apa yang ada dalam dirinya tak sama dengan apa-apa yang terdapat dalam diri orang saleh. Ya. Dan wallahu tabaraka ta'ala, sebenarnya semua tafsir ini andai kata dapat diterima maka kita katakan semuanya sahih. Bahwasanya orang meski Allah mensucikan jiwa seseorang, tapi ada jalan, ada sebab. Sebabnya apa? Orang terlebih dahulu berusaha untuk mensucikan dirinya. Bila mana sudah dia berupaya mensucikan dirinya, maka Allah akan beri taufik dia untuk mensucikan dirinya. Ya, karena ketika Allah mensucikan jiwa seseorang harus ada upaya ikhtiar. Jadi Allah mensucikan manusia ya secara hakiki, tetapi harus ada apa? Upaya ikhtiar. Walaupun Allah mensucikan jiwa manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala telah terangkan bahwasanya mensucikan jiwa itu ada amalan di sana dituntut. Ya, enggak bisa dia tanpa dengan berusaha untuk bekerja dalam rangka mensucikan jiwanya daripada dosa-dosa dengan tobat, istighfar, beramal saleh. Dengan itulah akhirnya dia akan mensucikan jiwanya dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia taufik untuk dapat mensucikan jiwanya. Demikian juga qad khaba man dassaha,
telah merugilah, binasalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Ya, di sebagian menafsirkan yang Allah Subhanahu wa taala kotori jiwanya. Pada hakikatnya semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebab dan akibat. Manakala orang mengotori jiwanya dengan maksiat, dengan dosa-dosa, ketika itu Allah akan tinggalkan dia. Allah tak sucikan dia. Semuanya ada sebab dan akibat. Sebagaimana Allah mengatakan falamma zaghu azhaqallahu qulubahum, manakala mereka miring, menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala ya ketika itu akan sesatkan jiwa-jiwa mereka. Allah akan simpangkan jiwa-jiwa mereka. Jadi ini ikhwati fillah rahimakumullah, kita akan pindah kepada halaman ke-86 al-babut tasi'. Tafadhal. Ana mohon maaf sebagian istilah-istilah bahasa Arab bila membuat antum pening, ana akan pangkas nanti mungkin. Ya, yang penting inti yang saripati yang penting untuk antum pahami. Karena ini harus belajar nanti kapan ya harus kembali kepada ilmu bahasa Arab. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Al-babu tasi' fi taharatil qalbi min adranihi wa najasatihi. Ini bab yang ke-9. Fi taharatil qalbi min adranihi wa najasatihi. Bagaimana hati itu dapat dibersihkan dari segala macam kotoran-kotoran dan najis-najis yang mengotorinya. Nah, hadzal babu wa in kana dakhilan fima qablahu kama bayyana anna az-zakata la tahsulu illa bi taharah fa'afradnahu bizikri li bayani ma'na taharatih wa shiddatil hajati ilaiha ودلالة القرآن والسنة عليها. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بثيابها هنا القلب والمراد بطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, bab yang ke-9 mengenai kesucian atau kebersihan hati dari segala macam bentuk kotoran-kotoran dan hal-hal yang membuat dia menjadi terkotori bagaikan sesuatu yang terkotori dengan najis. Ya, yang mengotori manusia najis itu najis zahir. Misalnya kotoran binatang yang haram dimakan. Misalnya kotoran manusia ini najis yang kita harus disuruh untuk membersihkannya. Ya, maka hati itu pun ada pula najisnya. Tapi najisnya ma'nawi. Bukan perkara yang sifatnya ya hissi, bukan yang bisa terlihat ya. Sebagaimana kita melihat kotoran binatang ya atau kotoran manusia dan semacamnya. Kotoran ma'nawi yang mengotori hati itu adalah merupakan maksiat-maksiat, dosa-dosa yang paling parah adalah kekufuran, kesyirikan. Itu mengotori hati seseorang. Karena itulah Allah menyebutkan orang-orang kafir dengan kata-kata najas. Ya, mereka adalah orang-orang yang najis. Ya. Maknanya najis adalah bukan tubuh mereka tapi akidah mereka, hati mereka, keyakinan mereka. Kata Allah, innahum najasun, sesungguhnya mereka najis. Hadzal bab wa in kana dakhilan fi ma qablah. Bab ini meski sebenarnya ada hubungannya dan dapat dimasukkan kepada bab sebelumnya. Sebelumnya adalah bab tentang kesucian jiwa. Ya. Kesucian hati. Ini taharatul qalbi min adranihi. Bagaimana ini mensucikan hati daripada kotoran-kotoran dan najisnya. Kama bayyana, sebagaimana kami jelaskan, anna zakata la tahsul illa bit-taharah. Kebersihan hati tidak akan dapat terwujud kecuali dengan upaya untuk mensucikannya. Kita telah berikan perumpamaan tentang tanaman. Ada proses ketika kita akan menanam harus terlebih dahulu. Ya, kita harus takhliyah, menghilangkan segala macam gulma-gulmanya. Ya, rerumputannya, jamur-jamurnya ketika sudah hilang, itu namanya takhliyah. Dan ini namanya tazkiyah. Dalam hati tazkiyah.
Ketika sudah siap dia untuk ditanam padanya tanaman yang ingin kita tanam, ya kemudian ditanam, itu bahasa Arabnya tahliyah. Bila mana hati ini sudah dapat dikosongkan daripada segala kotoran-kotorannya, barulah diisi dengan iman, takwa, takut kepada Allah, namanya tahliyah. Proses hati yang bersih namanya adalah toharah. Toharah ini dengan tazkiyah terlebih dahulu. Jadi kata beliau, la tahsul anna zakata la tahsulu illa bit-taharah. Sesungguhnya hati yang bersih tidak akan terjadi kecuali setelah dia disucikan. Maka kami jelaskan di sini, fa'afradnahu bidzikri li bayani makna tahara, itu kami sebutkan dia secara khusus di sini untuk menjelaskan makna bagaimana upaya membersihkan hati. Wa syiddat al-hajat ilaiha, karena betapa pentingnya kita untuk membersihkan hati kita. Tubuh kita kalau enggak dibersihkan kotor, baunya dan billah, ya. Orang tak berani mendekat, membusuk, keluar kemana-mana. Demikian juga hati bila mana tak dibersihkan daripada segala macam kotoran, dia akan menjadi hitam, legam, sakit, akhirnya mati. Busuk, bangkai busuk, maka hati pun bisa busuk bagaikan bangkai. Ya. Wadalatil Quran wa sunnah alaihi, karena Quran dan sunnah menunjukkan perkara ini. Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah, berilah peringatan kepada manusia, sampaikan peringatan, dakwakan manusia, ingatkan mereka. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah dia. Wa thiyabaka fatahhir, dan hatimu bersihkan. Secara bahasa makna thiyab pakaian, dan pakaianmu maka bersihkanlah dia. Dan Allah berfirman, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang munafik, ya mereka itulah orang-orang yang tidak Allah berkehendak membersihkan hati-hati mereka, mensucikan hati-hati mereka. Karena memang tempatnya enggak layak untuk dibersihkan. Ya. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia kehinaan, wa lahum fil akhirati adzabun azim, bagi mereka di akhir azab yang pedih. Berkata Ibnu Qayyim, kebanyakan ahli tafsir daripada golongan salaf terdahulu dan orang datang setelah mereka menafsirkan makna thiyab wa thiyabaka fatahhir. Secara bahasa artinya pakaianmu bersihkanlah, tapi tafsiran para ulama-ulama terdahulu secara mayoritas dan yang datang setelah mereka makna thiyab di sini adalah al-qalbu, hati. Mereka membahasakan hati dengan pakaian. Maka pakaianmu bersihkan maksudnya adalah hatimu bersihkanlah. Wal murad bit taharah, dan maksud daripada taharah sini adalah islahul akhlaq wal amal, dengan berupaya memperbaiki akhlak dan amalan, dengan itulah nanti akan bersih hatimu. Naam. Qala al-Wahidi ikhtalafa al-mufassiruna fi ma'nahu, farawa Ata'un an Ibn Abbasin qala ya'ni min al-ismi wa mimma kanat al-jahiliyatu tuzizuhu. Jadi Imam Qayyim menyebutkan terlebih dahulu pendapat jumhur ulama makna thiyabaka fatahhir yang secara bahasa Indonesia asalnya maka pakaianmu bersihkanlah, ditafsirkan oleh kebanyakan para ulama maksudnya hatimu bersihkanlah. Itu pendapat kebanyakan para ulama. Kemudian dia menyebutkan pendapat-pendapat lainnya. Di antara pendapat lainnya Al-Wahidi juga menyebutkan tentang perkataan sebagian daripada ulama-ulama tafsir yang mereka nukil daripada Ibnu Abbas. Mereka menafsirkan, mereka menyebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan wa thiyabaka fatahhir, maka pakaian bersihkanlah maknanya minal itsmi wa mimma kanatil jahiliyatu tujizu, sucikanlah hatimu dari segala macam dosa dan dari segala macam perkara-perkara jahiliyah yang dahulu mereka bolehkan. Bersihkan daripada segala macam dosa-dosa dan apa-apa yang menjadi kebiasaan jahiliyah dahulu kala. Naam. وهذا قول قتادة ومجاهد قال
nafsaka fatahhir minadz-dzanbi. Ya, ini tafsiran yang lain dari Imam Qatadah, Mujahid dari golongan tabi'in, keduanya mengatakan nafsaka fatahhir minadz-dzanbi. Jiwamu sucikanlah dia daripada dosa. Jadi makna thiyabaka fatahhir, jiwamu sucikanlah dia dari dosa-dosa. Naam. Wa nahwu qala Sya'bi wa Ibrahim wa Dhahak wa Zuhri. Ini juga sama ya, semakna, sependapat dengan perkataan ini, pendapat nafsaka fatahhir minadz-dzambi, dirimu sucikan daripada dosa, juga menjadi pendapat Al-Imam Sya'bi, Ibrahim, An-Nakhai, Ad-Dhahak, Zuhri. Ini para ulama-ulama as-salaf. Naam. Wa ala hadzal qaul athiyabu ibaratun 'anil nafsi wal 'arabu takni bithiyabi 'anil nafsi. Naam. Dengan pendapat ini maka mereka menafsirkan makna thiyab, pakaian, adalah jiwa. Sebelumnya ditafsirkan dengan hati. Di sini ditafsirkan dengan jiwa, jiwamu bersihkan daripada dosa-dosa. Ya. Dan kadang-kadang orang Arab mereka membahasakan jiwa dengan istilah pakaian. Ya. Di sini ada beberapa syair, saya tak mau menyebutkannya. Teruskan saja. Ya. Yani wa qala fi riwayatil kalbi yani la taqdiru fatakuna ghadiran danis thiyab. Terus. Wa qala Sa'id bin Jubair kana ar-rajulu idza kana ghadiran qila danis thiyab wa khabithu thiyab. Ya, ini perkataan orang-orang dahulu membahasakan thiyab, pakaian, terkadang-kadang ditafsirkan dengan jiwa. Kalau orang Arab mengatakan seseorang yang pengkhianat, mereka mengatakan dengan kata-kata danisut thiyab. Ini orang yang kotor, yang pakaiannya kotor, maksudnya jiwanya kotor, berkhianat. Ya, wa khabithut thiyab. Khabithut thiyab maknanya jiwanya itu keji. Naam. Wa qala Ikrimah la talbisu thawbaka ala ma'siyatin wala ala fajrah. Berkata Ikrimah, la talbath thawbaka ala ma'siyatin. Jangan kau pakai pakaianmu untuk maksiat. Maksudnya jangan kau gunakan jiwamu untuk bermaksiat. Wala ala fajarah. Janganlah kau gunakan jiwamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fajarah, yang keji. Nah, terus. Wa hadzal ma'na arada man qala fi hadhihi al-ayah wa a'malaka fa aslih wa huwa qalu Abi Razin wa riwayatu Mansur an Mujahid wa Abi Rauq. Ada yang mengatakan makna wa thiyabaka fatahhir wa amalaka. Tafsiran berikutnya. Makna wa thiyabaka fatahhir, pakaian bersihkan, maknanya adalah amalanmu perbaiki. Nah. Wa qala as-Sudi yuqalu lirajuli idza kana salihan innahu la tahiru thiyabi wa idza kana fajiran innahu la khabithu thiyabi. Orang-orang Arab sebagaimana Imam Mas'ud dia menukil, bila mana ingin mengekspresikan tentang seseorang yang saleh, mereka mengatakan innahu la tahiru thiyab, sungguh dia pakaiannya bersih. Maksudnya apa? Jiwanya bersih, saleh, bertakwa. Mereka membahasakan dengan kata-kata pakaiannya bersih, maknanya jiwanya bersih, hatinya bersih. Andai kata mereka mengekspresikan tentang orang yang buruk, perilakunya jahat, keji, mereka mengatakan innahu la khabithu thiyab. Sesungguhnya dia begitu buruk pakaiannya, maksudnya jiwanya buruk, hatinya buruk. Nah. Yani annahu mutadannis bil khataya wa kama wasafu al-ghadira al-fajira bidanasi thawbi. Wasafu salihah bi taharati thawbi. Naam. Jadi intinya mereka menyifati orang yang berkhianat dengan kata-kata yang berkhianat, membuat dosa, keji, dengan kata-kata danasit thawb, pakaiannya kotor. Ya, dan mereka menyifati orang saleh dengan taharatu thawb, pakaiannya bersih. Maksudnya jiwanya bersih dan ini jiwanya kotor. Naam. Yuridu annahum la yaqdiruna bal yafun. Ya. Terus. Wa qala al-Hasan khuluqaka fahassinhu wa hadha qaul Qurati. Nah, adapun Al-Hasan Basri menafsirkan makna thiyabaka fatahhir dengan tafsiran lain, yaitu apa? Wa thiyabaka fatahhir, maka tafsirannya menurut Hasan Basri adalah
khuluqaka fahassinhu, akhlakmu perbaiki. Ini sudah banyak tafsiran. Ya, hatimu perbaiki, jiwamu perbaiki, amalanmu perbaiki. Ini apa? Akhlakmu perbaiki. Dan dalam ilmu tafsir, bila mana semuanya bisa dapat diterima, diadopsi, semuanya diterima. Ini min khilafit tanawwu. Ya, bukan perbedaan yang bertentangan kontroversial, tapi perbedaan yang menguatkan makna bahwasanya semuanya benar. Makna thiyabaka fatahhir semuanya benar. Maknanya adalah pakaian luarmu itu bersihkan. Biasanya pakaian luar kalau dibersihkan, tentu yang dalam lebih harus dibersihkan. Hati lebih dibersihkan, jiwa lebih dibersihkan, amal lebih dibersihkan, akhlak lebih dibersihkan agar semuanya tampilannya bersih luar dan dalam. Naam. Wa ala hadha athiyabu ibaratun 'anil khuluqi li'anna al-khuluq al-insani yashtamilu 'ala ahwalihi ishtimala thiyabihi 'ala nafsihi. Jadi maknanya athiyabu ibaratun 'anil khuluq. Pakaian itu adalah merupakan ekspresi dalam bahasa Arab yang diterjemahkan dengannya akhlak, ya. Li'anna khalqal insan, li'anna khuluqal insan yashtamilu 'ala ahwalihi. Karena yang namanya akhlak manusia itu senantiasa akan menggambarkan tentang kondisinya. Istimala thiyabi 'ala nafsi, sebagaimana gambaran pakaian yang melingkupi manusia. Ya. Naam. وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير الطيب والمعنى طهرها من أن تكون مغصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذها منه. Ini tafsiran lainnya, tafsiran yani daripada dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Aufi. Maknanya wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian bersihkan, maksudnya adalah la takun thiyabuka allati talbas, jangan sampai pakaian yang kau pakai itu min maksabin ghairi tayyibin, didapatkan dari hasil yang tak baik, dari yang haram. Ya, wal ma'na tahhirha, bersihkanlah pakaianmu, sucikan dia, min an takuna maksubah, bersihkanlah dia, bentuk membersihkannya jangan sampai pakaianmu itu kau pakai, yang kau pakai didapatkan dari mencuri. Aw min wajhin la yahillu ittikhadhuha minhu, jangan pakaianmu itu dapatkan dengan jalan yang tidak halal, dengan uang yang tidak halal. Ini tafsiran lainnya, makna wa thiyabaka fatahhir. Wa ruwiya an Sa'id bin Jubair wa qalbaka wa niyyataka fatahhir. Ini tafsiran Sa'id bin Jubair, makna wa thiyabaka fatahhir, maka qalbaka, hatimu, wa niyyataka, niatmu, fatahhir, maka sucikanlah. Nah, di sini ada tambahan niat. Hatimu dan niatmu maka bersihkanlah. Nah. Wa qala Abu Abbas athiyabu al-libasu wa yuqalu al-qalbu wa ala hadha yunshad. Ya, jadi Abu Abbas mengatakan Tha'lab, namanya Tha'lab, ahli bahasa. Athiyab dalam bahasa Arab bisa bermakna al-libas, pakaian. Ya. Bisa juga bermakna al-qalbu, hati. Naam. Wa dhahaba ba'duhum fi tafsir hadhihi al-ayah ila dhahiriha wa qala innahu amrun bi tathhiri thiyabihi min an-najasat allati la tajuzu ma'aha as-salah wa huwa qaul Ibnu Sirin. Sebagian menafsirkan bahwasanya ini ditafsirkan dengan zahir ayat, maknanya perintah untuk mensucikan pakaian dari segala macam yang membuat dia bernajis, karena itu akan membuat dia tak sah dipakai salat. Dan inilah perkataan Ibnu Sirin. Wa thiyabaka fatahhir, maknanya pakaian yang kau pakai untuk salat itu jangan bernajis, nanti tak diterima salatmu. Ini tafsiran secara zahir daripada makna bahasa. Terus wa dzakara Abu Ishaq wa thiyabaka faqassir qala li anna taqsir ath-thawbi ab'adu min an-najasah fa inna idza injarra 'ala al-ardi lam yu'man an yusibahu wa yunajjisahu. Wahada qaul Tawus. Ini pendapat lain. Pendapat ini mengatakan makna wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan, maknanya adalah wa thiyabaka faqassir, maka hendaklah sarungmu atau pakaianmu pendekkan dia, jangan di bawah mata kaki, jangan isbal. Lianna taqsira thawbi ab'alu minan najasah, karena kalau diangkat pakaian itu di atas mata kaki, dia akan lebih dapat selamat daripada yang menajisinya. Lebih suci dia, ya.
Fa innahu idzan jarra al-ardi, kalau pakaian yang berlabuh sampai ke tanah, lam yu'man an yusibahu ma yunajjisuhu, enggak aman terkena najis. Dan ini perkataan Tawus. Ya, udah berapa tafsirannya? Sudah banyak kan? Nah, dan semua tafsir ini benar-benar saja, enggak ada satupun yang salah. Nah, wa qala Ibnu Arafah ma'nahu nisa'aka tahhirhunna wa qad yuqna 'anil nisa'i bisiyabi wal libas. Qala ta'ala uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna yuqna anhunna bil izar. Kemudian Ibnu Arafah mengatakan makna wa thiyabaka fatahhir, maknanya adalah ya nisa'aka tahhirhunna, pakaianmu bersihkan, maknanya adalah istri-istrimu itu kau bersihkan mereka, sucikan mereka dari segala macam perbuatan-perbuatan keji, perkataan keji, daripada perselingkuhan, perzinahan. Ini makna yang disebutkan oleh Ibnu Arafah daripada firman Allah wa thiyabaka fatahhir. Karena dalam bahasa Arab kadang-kadang wanita itu bisa juga diekspresikan dengan bahasa pakaian. Contohnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian di malam-malam bulan Ramadan untuk mencampuri sisi kalian. Hunna libasun lakum, mereka adalah pakaian bagi kalian. Jadi disebutkan di sini wanita juga bisa diekspresikan dengan pakaian. Ya, kenapa wanita disebutkan dalam Al-Quran sebagai pakaian bagi laki-laki? Hunna libasun lakum. Karena memang wanita itu menutupi kekurangan laki-laki. Dengan adanya wanita akan sempurna laki-laki, sebagaimana kita akan kurang jika tanpa pakaian. Ya, maka guna istri itu adalah melindungi suaminya daripada segala macam celah, segala macam kekurangan, segala macam aib. Maka tak layak istri bahkan membeberkan kejelekan suaminya. Ya, itu istri yang tak baik itu. Yang membeberkan kejelekan suaminya kemana-mana, itu istri yang tak baik. Berarti dia enggak berfungsi sebagai pakaian untuk melindungi suaminya agar tak tampak aurat suaminya, aib suaminya. Bahkan dia singkap, dibeberkan kemana-mana aib suaminya. Ya, ini wanita yang tak baik. Demikian juga pun sebaliknya. Ya, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Kalian pun merupakan pakaian bagi mereka. Karena laki-laki yang akan menutupi aib wanita, menyempurnakannya daripada kekurangannya. Saling menutupi, saling mencukupi, melengkapi, ya, satu sama lain. Di sini yukna anhunna bil izar. Wanita diekspresikan dengan kata-kata pakaian atau sarung. Ya. Nah, terus. Wa minhu qaulul Bara ibnul Ma'rur lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul aqabah lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzurana ay nisa'ana. Jadi kadang-kadang wanita juga selain dikatakan dengan bahasa libas, artinya pakaian, mereka disebut juga dengan izar, sarung. Jadi diistilahkan wanita dalam bahasa Arab dengan libas pakaian atau dengan izar, berarti sarung, izar. Orang Aceh pun bilang sarung apa? Izar juga. Ya. Dan ini dipersaksikan dengan perkataan sahabat-sahabat Nabi ketika membaiat Nabi di Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah, mereka bersumpah, mereka berkata, lanamna'annaka ya Rasulullah, kami akan mempertahankanmu, membelamu, mimma namna'u minhu uzurana, sebagaimana kami mempertahankan membela istri-istri kami. Di sini istri disebutkan dengan kata-kata uzur. Uzur jamak daripada izar, bermakna sarung kami. Sebagaimana kami melindungi sarung-sarung kami, maksudnya melindungi istri-istri kami. Ini sana. Nah, inilah sekarang kesimpulan daripada Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, qultu al-ayatu tu'immu hada kullahu. Jadi kata Ibnu Qayyim, ayat ini mencakup semua tafsir yang disebutkan tadi, semuanya benar. Ya, jadi ini yang disebut dalam istilah para ulama ada ikhtilaf, perselisihan itu ikhtilafut tadad. Perselisihan yang kontroversi tak dapat digabungkan. Ya, ada yang ikhtilaf at-tanawwu. Bukan perselisihan tapi adalah merupakan bentuk variasi. Bukan kontroversi tapi variasi. Maka kadang-kadang tafsiran para ulama itu
bukanlah ikhtilaf yang mereka sebutkan itu ikhtilafu at-tadad, tapi at-tanawu. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Apa makna siratal mustaqim? Satu, Islam. Yang kedua, Al-Quran. Ya. Yang ketiga, Abu Bakar dan Umar. Ini enggak ada bertentangan, semuanya benar. As-siratal mustaqim, dialah jalan Islam, dialah jalan Quran. Quran enggak akan mungkin dapat dipahami tanpa sunnah. Dan dia jalan para sahabat yang terdepan Abu Bakar dan Umar. Ini semuanya benar. Maka kata Ibnu Qayyim, al-ayatu ta'ummu hadza kullah. Ayat ini mencakup segala tafsiran di atas. Makna wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan, maksudnya apa tadi? Hatimu sucikan, jiwamu sucikan, amalanmu sucikan. Apalagi tadi? Istrimu sucikan. Apalagi tadi? Belum saya sebutkan. Apa? Lupa cepat kita ya. Subhanallah. Pakaianmu pendekkan, qasir. Ini semuanya benar, masuk ke dalam ayat. Naam. Wa tadullu alaihi bitariqi tanbihi wa luzumi. Terus. Illam tatanawal dzalika lafdhan fa innal ma'mura bih in kana taharatul qalbi fa taharatul thawbi wa tibu maksabihi takmilun dzalik. Hasbuka. Kata beliau, tadullu alaihi bitariqatin tanbihi wal luzum. Semua tafsir itu akan menjadi benar karena itulah semuanya konsekuensi daripada perintah untuk mensucikan pakaian. Walaupun tak disebutkan secara lafaz, semua tafsiran di atas, pakaianmu pendekkan, istrimu bersihkan, jiwamu, hatimu, ya. Fa innal ma'mura bihi, sesungguhnya diperintahkan di sini in kana taharatul qalbi, ya. Yang diperintahkan jika maksudnya adalah membersihkan hati. Kan ini kebanyakan para ulama menafsirkan athiyab bermakna hati, bersihkan hati. Fa taharatu thawbi. Oh ya. Maka pakaian yang bersih, watibu maksabihi, dan pakaian yang didapatkan dengan jalan yang halal, harta yang halal, takmilun lidzalik, akan menambahkan, menyempurnakan kesucian hati. Bagaimana mungkin hati suci kalau pakaiannya pakaian dicuri? Tak akan mungkin. Itu konsekuensinya al-luzum, dalalatul luzum. Hatiku bersih tapi pakaian kau curi. Tak mungkin. Ya. Fa'in na'am, tafadhal. Fa'inna khubsal malbasi yuksibul qalba hay'atan khabithatan. Fa'inna khubsal malbas, sesungguhnya pakaian yang keji, ya. Pakaian yang buruk, pakaian yang dapatkan dari jalan yang haram, pakaian yang kotor, bernajis, yuksibul qalba hay'atan khabitha, akan membuat hati pun menjadi kotor pula. Ya. Naam. Kama anna khubsal mat'ami yuksibuhu dzalik. Sebagaimana jeleknya makanan khubsin mat'am, makanan yang dimakannya itu jelek. Makna makan jelek apa? Dia makan bangkai, dia makan babi, dia makan anjing, dia makan darah, semua dihantam. Itu makan jelek. Atau makanannya bagus tapi didatangkan dari jalan yang haram. Didapatkan tuh makanan semua dengan korupsi, manipulasi, dengan menipu. Ini akan berpengaruh kepada hati pula. Makanan yang kotor akan membuat hati menjadi kotor pula. Nah, walidzalika haruma libsu juludin namur was-sibai bin nahyi Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik fi iddati ahaditsa sihhahin la mu'aridha laha. Jadi kata beliau, karena itulah dalam bab pakaian Islam itu sangat perhatikan. Untuk menjaga kesucian hati, pakaian pun harus dijaga. Karena itulah diharapkan memakai haruma lubsu juludin numur. Kita dilarang memakai pakaian dari kulit harimau, dari kulit singa, macan tutul. Dilarang. Subhanallah. Haram, enggak boleh. Enggak boleh. Mengapa enggak boleh? Akan mempengaruhi hati. Ini binatang buas akan merubah tabiatmu menjadi buas, dan engkau menunjukkan kepada orang, ingat loh, ini singa aku taklukkan singa ini. Aku pemberani, aku kuat. Apalagi kalian, singa aja bisa kubunuh. Berpengaruh, dilarang kita memakai pakaian semacam ini. Akan mempengaruhi hati. Ya, haruma lubsu juludin numur wasiba, demikian juga semua binatang buas. Enggak boleh kita pakai kulitnya. Menjadi pakaian kita semua binatang buas. Binahyin Nabi SAW an dzalik.
fi iddati ahadits suhah atau sihahin la mu'arid lah. Banyak hadis-hadis yang sahih, yang benar, yang tidak kontroversial melarang kita mengenakan pakaian-pakaian dari bulu-bulu binatang buas karena akan mempengaruhi tabiat. Allahu Akbar. Makanan sendiri pun mempengaruhi hati, mempengaruhi jiwa, mempengaruhi akhlak. Kau tengok orang-orang yang makannya ular, makannya ngeri-ngeri kita makannya. Ada pasar daerah mana di negeri ini yang agak Manado. Di sana kosum itu pasar yang paling mengerikan. Di sana ada jual kucing, semuanya ada sana. Ular, segalanya ada, tikus. Allahu Akbar. Mempengaruhi karakter orang. Makanan mempengaruhi. Subhanallah. Akan membuat orang pun menjadi buas. Menjadi orang, Allahu Akbar. Makanya kita Allah halalkan semua binatang-binatang yang baik-baik. Semua binatang yang dihalalkan Allah, binatang-binatang ternak, binatang-binatang yang mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan, apa namanya, karnivora. Itu yang boleh kita makan. Ya, kenapa? Kan mengaruhi tabiat manusia. Maksudnya hubungan antara pakaian, hubungan antara makanan dengan jiwa sangat kuat. Nah, lamma yaktasibul lima yaktasibul qalbu minal hayati al-musyabahati litilkal hayawanat fa innal mulabasatal zahirata tasri ilal batin. Nah, kenapa dilarang? Lima yaktasibul qalbu minal hayatil musyabahati litilkal hayawanat, karena hati akan berusaha menyerupai, meniru apa-apa yang dia pakai itu. Dilarang pakai pakaian harimau, subhanallah. Kenapa? Akan bahaya hatinya. Fa innal mulabasata adh-dhahirata tasril batin, karena orang itu berpakaian, sesungguhnya pakaian yang dia pakaikan itu sebenarnya, subhanallah, itu adalah ekspresi dengan apa yang terdapat dalam hatinya. Coba kau tengok orang-orang yang pakaiannya enggak senonoh. Begitulah hatinya itu. Perempuan-perempuan yang pakaiannya tak senonoh, koyak sana koyak sini. Kau tengok juga orang-orang simpang-simpang jalan. Kau tengok mereka telinganya panjang-panjang, hatunya semua penuh. Subhanallah. Pakaiannya pun rata-rata hitam supaya tak nampak jorok, 5 tahun enggak dicuci enggak nampak misalnya. Semuanya itu akan berpengaruh kepada hati. Allahu Akbar. Maka tafsiran yang di atas semuanya benar. Orang mukmin harus menjaga pakaian luarnya harus bersih, demikian juga pakaian dalamnya, hatinya, semuanya, jiwanya, amalannya, niatnya. Allahu Akbar. Naam. Walidzalika haruma libsul hariri wa zahabi 'ala adh-dhukuri lima yuksibul qalbu minal hayati allati takuna yuksibul qalba minal hayati allati takunu liman dzalika lubsuhu minan nisa wa ahlul fakhri wal khuyala. Timbul pertanyaan, mengapa kita dilarang pakai sutra? Mengapa kita laki-laki dilarang pakai emas? Karena pakaian berpengaruh pada akhlak, berpengaruh kepada jiwa, berpengaruh pada hati. Berkata Ibnu Qayyim, "Lidzalika haruma lubsul hariri wadh-dhahabi 'ala adh-dhukur." Dilarang memakai sutra dan emas bagi laki-laki, tak boleh. Ya, ini pakaian perempuan. Perempuan itu tak sempurna. Mereka sebagaimana laki-laki sempurna, perfect tampilannya, masya Allah, kokoh, kuat, tegar. Perempuan itu kalau nggak diberi perhiasan, nggak sempurna, nggak akan indah dia. Karena itulah perempuan dihalalkan memakai sutra, memakai emas, memakai perhiasan. Bila mana laki-laki memakai sutra, laki-laki memakai emas, dia akan mengambil karakter wanita. Makanya kita lihat kadang-kadang orang-orang kafir tuh besar-besar rantainya. Emasnya orang kafir, saya tengok kadang-kadang, Allah Akbar. Karena kita sudah ngaji ya, nengok ini Allah Akbar. Kalau besar-besar rantai, ini kok laki-laki atau perempuan? Ya kan? Banyak kita lihat kan? Besar-besar kayak rantai emasnya itu, kayak rantai apa roti kalinggon itu, konggon. Subhanallah. Pakai sutra dilarang. Karena itulah kita membentuk anak-anak kita yang laki-laki dengan pakaian laki-laki, perempuan dengan pakaian perempuan.
Semuanya permainannya pun harus dibedakan. Laki-laki, perempuan, supaya nggak campur-campur, supaya nggak jadi transgender, nggak menjadi gay, nggak menjadi homo. Dibentuk sejak kecil. Allahu Akbar. Mempengaruhi itu. Ya. Lima yaksibul qalb min al-hay'ati allati takun liman dzalika lubsuhu min an-nisa, agar perangainya enggak meniru wanita. Ya, wa ahlul fakhri wal khuyala, agar tidak meniru orang-orang yang sombong, orang-orang yang pongah, yang bangga-bangga. Subhanallah. Udah azan ya. Ya, insyaallah kita lanjutkan nanti di kesempatan yang akan datang. Kita lihatlah, kita pangkaslah yang bahasa Arab. Pusing antum, ana menerjemahkan mulai pusing karena sebagian bahasa itu nggak bisa terjemah. Kata-kata dhamir itu payah kita pulang balik mengganti dhamir, kata pengganti payah. Muannas, mudzakkar. Ya. Mohon maaf lahir batin ya. Kita ambil sari-sarinya supaya antum nggak pusing. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad.